Oke, mungkin dimulai langsung aja ya, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Dewa dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan review paper yang berjudul Marine Natural Products as a Search of Novel Anti-Cancer Drugs. Jadi paper ini tuh membahas perkembangan terbaru mengenai potensi produk alam laut sebagai sumber kandidat obat anti-cancer dalam periode tahun 2019 hingga 2023. Boleh di next? Ini ada anggota dari kelompok 1, boleh di next. Saya sendiri Sabila Septi Elrida dengan NIM 1292336. Jadi latar belakang dalam pembuatan paper ini, jurnal ini tuh dari kanker itu merupakan salah satu penyebab kematian yang besar di dunia dan jumlahnya itu terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2020 tercatat sekitar 19 juta kasus baru dengan sekitar 10 juta kematian secara global. Meskipun berbagai terapi seperti kemoterapi, radioterapi, dan imunoterapi telah dikembangkan, masih terdapat berbagai tantangan seperti resistensi obat dan efek samping yang signifikan. Oleh karena itu, diperlukan sumber agen anti kanker baru yang lebih efektif dan selektif. Nah, salah satu sumbernya itu yang sangat menyedihkan adalah dari lingkungan laut. Laut itu memiliki biodiversitas yang sangat tinggi dan organisme laut yang menghasilkan metabolit sekunder dengan struktur kimia unik dan kompleks. Senyawa-senyawa ini tuh telah menunjukkan berbagai aktivitas biologis termasuk sebagai agen anti kanker. Oleh karena itu, review ini tuh bertujuan untuk merangkum perkembangan penelitian terbaru antara tahun 2019 hingga 2023 mengenai produk alami laut yang memiliki aktivitas anti kanker, termasuk mekanisme kerja, potensi terapeutik, serta tantangan dalam pengembangannya. Boleh next? Selanjutnya ada metodologi dari jurnal review yang kami ambil, yaitu jenis penelitiannya yaitu literatur review dengan sumber datanya yaitu survei ekstensif terhadap senyawa kimia dan aktivitas kanker dari produk alami laut dengan berbasis data ilmiah, terus juga ada sumber dari Google Scholar dan juga SciFinder. Lalu ada istilah-istilah kata kunci pencarian yaitu ada marine algae, soft coral, microalgae, bakteria, fungi, in vitro, in vivo, clinical trials, dan market marine drugs. Nah, dari total 88 publikasi dari tahun 2019 hingga akhir 2023, dari jumlah 88 tersebut terdapat 61 studi yang digunakan untuk menganalisis pembaruan informasi terkait anti kanker laut dari organisme laut. Nah, di samping itu ada grafik yang potensial yaitu soft coral dari terpenoids yang telah di review jurnal tersebut. Next. baik, selanjutnya ini adalah kanker secara umum. Jadi menurut Hanahan 2011 ini ada hallmark of cancer. Jadi cancer itu yang pertama dapat memproduksi growth factor sendiri sehingga kanker itu dapat membelah terus menerus. Kemudian kanker juga dapat men-silence gen tumor suppressor seperti T53 dan PRB dan mengabaikan perintah untuk berhenti pembelah. Kemudian selanjutnya memblokir mekanisme apoptosis. Jadi apoptosis itu adalah program sel death di mana si sel yang rusak itu agar tetap hidup. Selanjutnya mengaktifkan enzim telomerase untuk mencegah pemendekan kromosom sehingga sel itu bisa membelah tanpa batas. Selanjutnya ada menghasilkan enzim NMP atau matriks metaloproteinase yang dimana sel kanker ini dapat melakukan invasi di mana nanti si sel epitelnya itu dapat melunak dan sel kanker dapat menginvasi ke jaringan-jaringan lain. Dan selanjutnya ada pembentukan pembuluh darah baru atau angiogenesis di mana nanti kanker itu akan menyuplai nutrisi dan juga oksigen ke tumor atau sel kankernya. Nah, selanjutnya ada kemampuan menyebar ke jaringan sekitar atau berpindah ke organ yang jauh. Contohnya cancer berpindah ke otak. Bentar lagi. Oke. Baik, selanjutnya mengalihkan metabolisme ke jalur glikolisis untuk mempercepat produksi komponen sel baru. Selanjutnya memanipulasi lingkungan dan reseptor agar tidak dideteksi atau dihancurkan oleh sel imun, di mana nanti kanker itu dapat dapat seperti sel sehat pada umumnya.
dan sel imun tidak dapat mendeteksi sel kanker itu. Kemudian ada kegagalan dalam perbaikan DNA atau DNA repair, kemudian ada memanfaatkan peradangan, ada gen TNF alpha untuk mendukung mutasi karena kanker itu minimal harus ada 5 gen yang bermutasi baru sel itu dapat menjadi kanker. Selanjutnya ada mengubah wujud atau fungsi sel tanpa mengubah urutan DNA. Selanjutnya ada mengatur ekspresi gen melalui metylasi dan modifikasi histon, dan juga ada peran dari mikroba seperti aflatoxin dari jamur dan juga HPV human papillomavirus dari virus untuk mendukung perkembangan tumor. Yang terakhir itu ada tumor microenvironment, di mana ini adalah ekosistem yang dapat mendukung kanker itu tumbuh. Yang pertama itu adalah asam atau pH-nya rendah, kemudian ada kadar oksigennya rendah atau dalam keadaan hipoksia, dan yang terakhir adalah imunosupresif. Next. Selanjutnya adalah dapat diketahui dari yang metodologi sebelumnya, salah satu sumber daya laut yang bisa dimanfaatkan adalah marine sponge, spons laut, di mana sebagai organisme sesil yang hidupnya menetap dengan mortalitas yang rendah, spons ini mengembangkan berbagai produksi senyawa kimia, senyawa bioaktif sebagai ganti karena mereka tidak bisa bergerak menghindari predator. Dan senyawa bioaktif ini diisolasi pada jurnal yang kami gunakan referensinya. Peneliti dari senyawa bioaktif yang diisolasi pada tahun 2019 sampai 2023 itu ada sekitar 29, dan dari 29 itu diuji secara in vitro, dan diketahui 11 diantaranya menunjukkan efek signifikan terhadap efek anti kanker yang signifikan terhadap berbagai garis lini sel kanker dengan nilai LC50 di bawah 20 mikromolar. Salah satunya adalah senyawa yang diekstraksi dari spons laut Hirtios erectus dan diuji menggunakan MTT assay pada sel kanker itu sebagai senyawa ini dan senyawa lainnya sebagian besar itu dapat menginduksi jalur apoptosis ekstrinsik maupun intrinsik yang berujung pada produksi ROS yang menjadi efek anti kanker tersebut. Selanjutnya. Baik, kalau sebelumnya kita sudah melihat aktivitasnya di tingkat sel, yaitu secara in vitro. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana kinerjanya itu di dalam sistem yang jauh lebih kompleks, yaitu melalui studi in vivo. Nah, yang pertama itu ada siphonodictyl B dari organisme Acacolaphaga yang terbukti itu mampu menurunkan volume dan berat tumor kanker kolon pada model mencit. Dan efek ini itu terjadi melalui aktivasi dari jalur P38-MPAK yang sangat berperan dalam mengatur respons stres dan kematian sel tumor. Kemudian yang kedua, ada stilatin B dari organisme Jaspis tellifera yang mampu menghambat pertumbuhan kanker ovarium dengan menurunkan ekspresi PEGF melalui pembentukan darah baru yang sangat dibutuhkan oleh tumor untuk tumbuh menjadi terhambat dengan inhibisi sekitar 92%. Lalu yang ketiga itu ada gukulenin A dari organisme sponge, yakni Forbas gukulensis, yang dapat memperlihatkan efek yang sangat kuat pada kanker ovarium dengan penghambatan pertumbuhan tumor hingga sekitar 92% melalui penekanan mekanisme MCP1, kemudian ada rantes, dan yang terakhir ada VEGF. Kemudian yang paling terakhir itu ada Avarol yang berasal dari organisme sponge Dicidae avara yang juga menunjukkan aktivitas anti-kanker atau anti-tumor pada model kanker bernama early carcinoma dan kanker serviks. Dan hal ini juga terbukti mampu menghambat sekitar 29-36%. Jadi secara keseluruhan bahwa hasil ini juga menegaskan bahwa metabolit sekunder dari marine sponge itu tuh punya potensi yang sangat besar dan sebagai kandidat anti kanker atau anti tumor.
Selanjutnya kami akan membahas mengenai yang dihasilkan oleh sebagai Masih berapa slide lagi, Amira? lagi Pak, Ya, masih sekitar 5 atau 4 slide lagi Pak. oh, oke. Tambahan waktu ya 2 menit. Ya, silakan. Oh, ya, baik. Jadi bakteri laut ini menghasilkan berbagai metabolit sekunder yang dapat dibagi menjadi beberapa kelas, yaitu polyketides, non-ribosomal peptides, dan bioactive lipids. Senyawa-senyawa ini itu memiliki struktur kimia yang sangat beragam karena disintesis melalui jalur biosintesis khusus, sehingga berpotensi menghasilkan mekanisme aksi yang berbeda dari obat kemoterapi konvensional. Adapun jenis-jenis metabolit sekunder seperti alkaloid, poliketida, peptida, non-ribosomal, terpenoid, dan lipopeptida. Boleh langsung di next. Oke, sekarang masuk ke metabolit sekunder dari marine fungi atau fungi laut. Jadi fungi laut itu memiliki kemampuan untuk menghasilkan metabolit sekunder dengan struktur kimia yang unik untuk bertahan hidup di lingkungan yang ekstrim. Contohnya itu ada senyawa preusin dari fungi yang bernama Aspergillus candidus. Jadi senyawa ini bersifat sitotoksik dan antiproliferatif terhadap sel kanker payudara dengan lini sel MCF7, SKBR3, dan MDA-MB231. Jadi senyawa ini menghentikan pertumbuhan lini sel MCF7, MCF12A, dan SKBR3 itu pada konsentrasi 25 mikromolar. Lalu untuk lini sel MDA-MB231 itu memerlukan konsentrasi 50 mikromolar. Selain preusin juga ada senyawa namanya olamid 40-amid dari Penicillium sp ARCSPF. Dan itu juga menunjukkan minat anti kanker yang kuat terhadap kanker payudara dengan lini sel MCF7. Selanjutnya ada metabolit dari marine soft corals. Jadi bisa dilihat kalau di sebelah kanan itu ada contoh gambar dari karang lunak. Jadi karang lunak itu adalah sumber penting senyawa bioaktif laut, terutama diterpena, triterpena, sama steroid. Nah, ada contoh senyawa sama genusnya itu ada Placidenol A dan 7-epipavidolit D dari Clixum placidum. Terus ada metabolit sekunder dari genus Sacrophyton dan Neptea. Nah, jadi senyawa ini tuh ada 3 jenis juga buat anti kanker. Itu ada penghambatan sintetis protein, terus ada penghambatan siklus sel, terus ada induksi apoptosis, yaitu kematian sel terprogram. Nah, selanjutnya itu ada aktivitas sitotoksik dan antiproliferatif, itu yang efektif terhadap berbagai lini sel kanker. Itu ada hati, payudara, paru, kolon, ovarium, sama kanker serviks. Dan dalam penelitian yang menjadi referensi kami, sebenarnya sudah terdapat 40 jenis senyawa baru yang berasal dari berbagai class of compound, mulai dari sembren, phenolate triterpen, hingga ketosteroids. Senyawa-senyawa ini telah diuji ke berbagai jenis kanker, mulai dari kanker paru-paru, mulut, pankreas, usus besar, hati, dan berbagai jenis kanker lainnya. Namun, mayoritas dari 45 senyawa tersebut ditemukan dengan mekanisme biologi yang belum dilaporkan secara mendalam. Next. Oke, seperti sudah dijelaskan minggu lalu, obat itu perlu melalui proses panjang clinical trials dan approval. Yang saat ini menjalankan trial, di antara lain adalah obat dengan komponen dari tunicata, mollusca, dan spons laut. Dirangkum oleh artikel referensi kami, per 2023, 9 dari 14 obat ini sudah dipasarkan untuk terapi kanker. Untuk marketnya tuh akhir-akhir ini tuh produk obat turunan laut tuh meningkat signifikan. Pada tahun 2024, market itu dihargai sebesar 4,18 miliar USD dan diprediksi akan meningkat sebesar 8,3% tiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan mulai berkembangnya sektor industri ini, terutama dengan munculnya obat-obatan produk laut komersial dalam 10 tahun terakhir. Next. Jadi kesimpulannya dari teman-teman yang udah dijelasin tadi, bahwa produk alami laut itu menunjukkan potensi besar sebagai sumber kandidat obat anti kanker di tengah meningkatnya beban kanker global. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dari kelompok 1. Jika ada yang salah atau kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih. Oke. Terima kasih kelompok 1 atas presentasinya.
Jadi sekarang ada diskusi ya 5 menit. Ini Alessandro angkat tangan nih, mau bertanya. Oh, potensi saya dari kelompok satu dan mana terputus. Oh ini kamu bisa turunkan tangan kalau nggak bertanya. Oke. Baik, silakan yang akan bertanya. Sembari bertanya boleh ya langsung menilai saja. Juga link untuk penilaian ada di chat ya, ada di chat grup. Ya, mungkin saya ada pertanyaan. Jadi kan kalian ini apa namanya reviewnya itu dia ambil data dari tahun 2019 sampai 2023 ya. Iya, Pak. Nah dia apa namanya? Jadinya ada berapa senyawa yang teridentifikasi punya aktivitas anti kanker? Izin menjawab, kalau misalnya saya baca-baca sih sekitar 100-an lebih, 140-an kalau nggak salah. Dan ini tuh bermacam-macam organisme, Pak. Enggak, tapi kan ini organisme laut gitu ya. Iya, Pak. Tapi yang dibahas tadi kan cuma berapa senyawa, itu seleksinya seperti apa ya? Kenapa maksudnya memilih itu? Iya. Oh, jadi dari yang ratusan tadi ada 29 yang bioaktif sudah diuji secara in vitro begitu? Ya, Pak. Jadi senyawa yang dari beberapa organisme itu terus diseleksi lagi untuk senyawa bioaktifnya. Karena kan setahu saya memang biodiversitas di laut ini kan banyak banget ya, sangat tinggi dan nggak mungkin dipakai semua gitu loh, Pak. Jadi hanya yang paling berpotensi yang diuji dan dipakai, dan mungkin akan tadi yang paling slide terakhir yang akan di clinical trial dan akan dimarketkan gitu, Pak. Oke, jadi ada yang sudah diuji, ada yang belum, lebih dari in vitro. eh, tapi itu di ininya ada tabelnya gitu di reviewnya. Tabel senyawa-senyawanya apa saja gitu, Pak. Iya, Ada kan dia merangkum ini ya, eh, literatur dari tahun 2019 sampai 2023 kan ya? ya, Pak. Ada, Pak. Mungkin perlu ditunjukkan, boleh aja sih sebenarnya. Nanti di artikelnya tuh ada tabel gitu. Jadi misalnya contoh untuk yang di spons itu nanti ada beberapa senyawa. Di bakteri juga banyak senyawa-senyawanya. Terus itu kan nggak semuanya tuh diambil gitu, karena kan mungkin yang potensial tuh hanya beberapa. Jadi ada seleksinya juga kayak gitu, Pak. Iya. Oke. Makasih Adri dari kelompok 1. Barangkali yang lain ada lagi pertanyaan atau sibuk mempersiapkan presentasi selanjutnya? Ya, jangan lupa ini yang selain presenter dipersilakan mengisi form untuk penilaian kelompok 1. Penilaiannya kelompok ya, jadi semua anggota kelompok 1 nilainya sama sesuai penilaian ini. Oke, saya pikir cukup. Terima kasih kelompok 1 atas materinya. Selanjutnya saya persilakan kelompok 2 untuk presentasi.
Oke, silakan. 10 menit ya. Sebisa seringkas mungkin ya. Baik, saya Kemana? izin mulai, Bapak. Ya, silakan. Selamat pagi, Bapak Dewa dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan nama anggota terlampir akan membahas jurnal review berjudul Marine Microalgae and Their Industrial Biotechnical Application. Di mana kenapa mikroalga? Laut menutupi lebih dari 70% permukaan bumi dan menyimpan keanekaragaman hayati yang sangat besar. Salah satu organisme yang paling potensial adalah mikroalga. Mikroalga merupakan organisme fotosintetik yang tidak hanya menghasilkan oksigen dan biomasa, tapi juga karya akan protein, lipid, PUFS, pigmen, serta berbagai senyawa bioaktif bernilai tinggi. Keunggulan lainnya, mikroalga dapat tumbuh di air asin maupun limbah, sehingga tidak bersaing dengan lahan pertanian dan mendukung konsep keberlanjutan. Karena karakteristik tersebut, mikroalga memiliki potensi-potensi industri yang sangat besar, mulai dari food and nutraceutical, farmasi dan kosmetik, aquaculture, biofuel, hingga wastewater treatment dan carbon capture. Melalui review ini, penulis menganalisis perkembangan terbaru dalam bioteknologi, yang dimana untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang komersialisasi di masa depan maupun masa kini. Selanjutnya, kami akan membahas lebih dalam mengenai aplikasi industri mikroalga. Next. Oke, selanjutnya adalah current industrial application of microalgae bioproducts. Yang pertama ada fodder for animals. Pada bagian ini dijelaskan bahwa mikroalga dimanfaatkan sebagai pakan ternak karena kaya protein, PUFA, vitamin, mineral, dan karotenoid yang dalam aquaculture bermanfaat untuk meningkatkan pertumbuhan dan keberlangsungan hidup, meningkatkan sistem imun dan reproduksi, dan lainnya. Selain sebagai pakan, mikroalga juga berperan sebagai biofertilizer atau aplikasi pertanian yang penggunaannya dapat mengurangi dampak pupuk kimia, memperbaiki struktur dan agregasi tanah, meningkatkan daya simpan air tanah, dan meningkatkan produktivitas tanaman. Selain itu, mikroalga juga merupakan produsen pigmen alami yang sangat variatif, mencakup spektrum klorofil hijau serta karotenoid merah dan jingga. Senyawa ini dapat diekstraksi untuk kebutuhan industri kuliner, farmasi, hingga kosmetik sebagai pengganti pewarna sintetis yang lebih aman. Contohnya adalah penggunaan beta-karoten dari Dunaliella, astaxanthin dari Haematococcus, serta vicocyanin sebagai pewarna biru alami pada makanan. Oke, selanjutnya ada pemanfaatan mikroalga pada cosmeceuticals atau kosmetik medis. Saat ini mikroalga banyak dimanfaatkan sebagai bahan aktif kosmetik karena mengandung senyawa bioaktif seperti karotenoid dan astaxanthin yang berperan sebagai antioksidan dan juga fotoproteksi sinar UV. Lalu ada protein dan peptida yang berfungsi sebagai regenerasi sel dan stimulasi kolagen. Juga ada picobiliprotein yang dapat melakukan perlindungan pada jaringan kulit. Manfaat utama mikroalga pada kulit yaitu meningkatkan elastisitas dan kelembapan, terus ada juga mengurangi kerutan dan penuaan dini, dan juga membersihkan pori-pori dan mempercepat regenerasi kulit. Di situ juga dapat dilihat contoh mikroalga yang digunakan sebagai kosmetik medis, yaitu ada Arthrospira, ada Chlorella vulgaris, ada Dunaliella salina, Haematococcus, dan Nanochloropsis oculata. Selanjutnya adalah pemanfaatan mikroalga sebagai aplikasi farmasi atau pharmaceuticals. Nah, di sini mikroalga juga bisa dimanfaatkan dalam bidang farmasi karena mengandung berbagai senyawa bioaktif dengan aktivitas terapeutik seperti PUFAS, 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 DHA, dan EPA, yaitu yang mengandung kardioprotektif dan neuroprotektif. Selanjutnya adalah polisakarida sulfat yang mengandung antivirus dan imunomodulator. Selanjutnya adalah picobiliprotein yang mengandung sitoprotektif dan anti kanker. Manfaat utama dari kesehatan yang digunakan di sini adalah bisa menghambat stres, selanjutnya bisa menginduksikan apoptosis, mendukung kesehatan jantung, serta meningkatkan respon imun pada tubuh. Contohnya adalah, contoh mikroalga yang digunakan adalah Arthrospira, Chlorella vulgaris, dan lain-lain. Next. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai peran mikroalga dalam nutraceutical dan prebiotik. Nah,
yang memiliki potensi besar dalam bidang pangan fungsional. Mikroalga sendiri itu diketahui mengandung banyak sekali senyawa bioaktif tinggi seperti protein, asam lemak esensial terutama DHA dan EPA, vitamin, karotenoid, antioksidan, serta polisakarida. Nah, kandungan tersebut menjadikan mikroalga sebagai sumber nutrisi alternatif yang berkelanjutan dan bernilai kesehatan tinggi. Dan fungsi nutraseutikal itu merupakan digunakan sebagai protein nabati, omega 3, serta antioksidan alami yang berperan dalam menjaga kesehatan jantung, meningkatkan sistem imun, dan membantu pencegahan penyakit metabolik. Selain itu, mikroalga juga banyak dimanfaatkan dalam bentuk suplemen maupun fortifikasi pada produk makanan dan minuman. Next. Oke, selanjutnya ada komersialisasi dari penemuan riset. Jadi di review paper itu disebutkan pada tahun-tahun seperti 1960, 1980, dan 1990-an. Jadi untuk yang 1960-an, mikroalga ini digunakan sebagai pakan yang tinggi protein. Lalu pada 80-an, pigmen mikroalga dari yang tadi sudah dijelaskan itu sebagai komposisi pada makanan yang digunakan untuk pigmennya. Lalu pada tahun 1990-an, terdapat awal mula produksi DHA dan EPA untuk pakan aquaculture. Selanjutnya aja. Baik, selanjutnya itu dibahas mengenai bioalga fasad sebagai inovasi, boleh di slide sebelumnya. Inovasi arsitektur yang berbasis biomimikri yang memanfaatkan mikroalga sebagai kulit bangunan aktif, di mana mikroalga ini dibudidayakan dalam panas fotobioreaktor transparan, dan mikroalga ini akan melakukan fotosintesis dengan cara menyerap karbon dioksida yang akan menghasilkan oksigen serta biomasa nantinya. Dan keunggulan sistem ini tidak hanya pada aspek lingkungannya saja, tapi juga pada efisiensi energi, di mana panel alga ini mampu mengatur intensitas cahaya dan berfungsi sebagai isolator thermal dari suatu bangunan tersebut, sehingga membantu menurunkan beban panas dan konsumsi listrik dari bangunan tersebut. Selain itu juga, biomasa yang dihasilkan juga berpotensi dimanfaatkan sebagai sumber energi yang terbarukan. Salah satu contohnya di sini adalah ada BIQ Building yang menunjukkan bahwa konsep ini dapat diimplementasikan secara nyata. Next. Baik, berikutnya photobioreactor system. Berfungsi untuk menyerap CO2 dan menurunkan konsumsi energi. Lalu untuk mengatur cahaya alami, meningkatkan insulasi termal, dan mengurangi beban panas bangunan. Studi kasus pada Kairo Mall di Giza, Mesir menunjukkan bahwa bangunan komersial beriklim panas dengan beban energi tinggi berpotensi dioptimalkan melalui integrasi ini pada luaran bangunan untuk meningkatkan efisiensi energi dan berkelanjutan. Next. Baik, masuk ke bagian biochemical, mungkin yang pertama ini mengenai karakterisasi dari metabolit yang ada di mikroalga sendiri. Nah, dari jurnal ini digunakan beberapa mikroalga seperti Dunaliella oscillatoria limnetica sama Spirulina platensis dan lain-lain. Nah, dari beberapa mikroalga tersebut teridentifikasi metabolit seperti karotenoid, flavonoid, protein, dan karbohidrat. Yang pertama ini ada karotenoid yang merupakan golongan dari terpenoid yang berperan sebagai pigmen dalam proses fotosintesis dan berfungsi sebagai pelindung sel dari stres cahaya dengan membantu mengurangi reaktif oksigen spesies atau ROS atau radikal bebas yang muncul dari paparan cahaya dan kondisi lingkungan ekstrim mikroalga tersebut, di mana mekanisme singkat atau umumnya adalah dengan menetralkan singlet oksigen dan menstabilkan molekul reaktif dalam membran lipid sehingga selnya tidak mengalami kerusakan oksidatif. Nah, hal ini tuh membentuk sifat antioksidan yang berpotensi digunakan dalam bidang kosmetik dalam hal anti-UV atau anti-aging. Nah, yang kedua ada flavonoid yang termasuk ke dalam golongan polifenol dan dikenal sebenarnya memiliki aktivitas antioksidan yang cukup kuat, di mana mekanisme singkatnya ini dengan menangkap radikal bebas yang kemudian distabilkan melalui transfer atau donasi elektron di area selulernya. Oleh karena itu, flavonoid sendiri ini dikenal dengan kemampuan menjaga kestabilan sel dari kerusakan berbagai stres oksidatif yang mendukung potensi mikroalga ini nantinya dikembangkan dalam bidang farmasi, khususnya pelindungan sel atau antiinflamasi dan kesehatan. Boleh lanjut? Kemudian untuk komponen lain ada protein. Jadi
slide sebelumnya. Kemudian lainnya terdapat mikroalga adalah protein. Jadi biomasa mikroalga umumnya memiliki kandungan protein yang tinggi dan merupakan salah satu komponen utama dalam biomasanya tersebut. Nah, secara umum peran fungsional dari protein adalah sebagai sumber nutrisi bagi manusia maupun hewan lainnya, sehingga memiliki potensi aplikasi sebagai produk nutraceutical untuk meningkatkan nilai nutrisi pangan dan pakan. Kemudian untuk karbohidrat, karbohidrat sendiri memiliki peran fungsional sebagai komponen struktural dan juga memiliki fungsi sebagai prebiotik untuk manusia. Karbohidrat memiliki potensi aplikasi di bidang pangan sebagai prebiotik, serta sebagai bahan penstabil ataupun texturizer berbagai jenis makanan. Dia juga memiliki peran dalam industri kosmetik sebagai emulsifier dan lain-lain. Terakhir, dia juga memiliki aktivitas biologis seperti antivirus dan anti kanker, sehingga dapat digunakan untuk mengembangkan produk pharmaceutical. Berikutnya yaitu cytotoxic assessment. Boleh, baik. Ekstrak cyanobacteria TCSP dan Planothema terebrans menunjukkan efek cytotoxic signifikan terhadap sel kanker hati. Hasil ini menunjukkan potensi cyanobacteria sebagai calon anti kanker hepatoseluler. Boleh next? Baik, salah satu aplikasi bioteknologi mikroalga adalah produksi biodiesel dari spesies mikroalga Cynadesmus obliquus. Pemanfaatan tersebut merupakan prospek yang menjanjikan karena beberapa faktor, yaitu pertama perolehan asam lemak yang lebih tinggi daripada minyak dari biji-bijian dan tidak berkompetisi dengan industri pangan. Yang kedua adalah dapat dikultivasi di luar tempat pertanian seperti contohnya pada gambar 7A dan B. Dan juga yang ketiga adalah menghasilkan produk sampingan selain biodiesel seperti pigmen alami dan suplemen bernutrisi. Next. Ya, jadi kesimpulannya mikroalga laut terbukti merupakan pabrik seluler masa depan yang dapat menghasilkan berbagai senyawa bioaktif yang memiliki aplikasi medis yang luas dan juga aplikasi di bidang industri lainnya. Meskipun begitu, tantangannya adalah perlunya pemilihan varietas mikroalga yang layak serta masih perlu manufacturing optimization. Mungkin segitu presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 2 atas presentasinya. Ya, sekarang masuk sesi diskusi, ada waktu 5 menit ya. Silakan barangkali ada yang ingin bertanya. Ya, untuk kelompok 2. Jadi ini tuh review paper terkait topik pemanfaatan mikroalga. Terus seleksi dari artikel yang akan direview itu bagaimana ya seleksinya? Ya, silakan kelompok 2. Kalau yang tadi kelompok 1 kan dia pertama dari tahun dia cuma ambil artikel pada tahun 2019 sampai 2023 saja gitu. Kalau dari kelompok 2 itu seleksi artikel yang masuk dalam lingkup review ini itu seperti apa oleh autornya? Ini tuh berarti lebih ke penyarian jurnalnya dulu ya, Pak? Maksud Bapak? Iya, iya. Dia menyeleksi, kan ini pasti ratusan ini, atau mungkin nggak tahu, ribuan mungkin artikelnya.
Terus mereka seleksi untuk apa yang mereka bahas itu gimana ininya, metodenya? Baik Pak, mungkin izin menjawab. Ini sebenarnya teman saya yang mencarinya gitu, yang dapat jurnal ini. Eh, Hmm. Kalau misalnya untuk pencariannya sendiri sebenarnya mungkin pemasukan keywordnya dulu kali ya, dari biotech-nya dulu, kemudian Oh, sebentar. Bukan itu maksud saya. Kan ini kalian pakai satu ini kan artikel nih, Marine Microalgae and their Bioindustrial Biotechnological Applications kan. Autornya ini ada Gamal dan Shreyadah gitu ya. tuh Pak. Si Gamal dan Shreyadah ini dia menyeleksi bagaimana artikel untuk dibahas di artikel ini. Pasti ada di metode di review artikelnya dong. Sebetulnya kalau misalnya untuk dibaca secara keseluruhan dari jurnalnya, kalau yang aku tangkap dia nggak ada spesifik menyantumkan dari mana sumbernya gitu Pak, atau dia mereviewnya itu dari mananya gitu. Paling nanti ujung-ujungnya itu mengacu ke daftar pustakanya yang digunakan gitu. Nah, untuk dari metodenya sendiri kalau yang tadi itu kan jelas ya Pak, yang kelompok 1 gitu. Ada mungkin bab metodenya, tapi kalau misalnya untuk di jurnal kami itu sebenarnya tidak ada penjelasan mengenai metode secara khusus gitu. Jadi memang langsung bab-bab yang tadi kami jelaskan aja. Oh, langsung Sebenarnya materi gitu begitu Pak. ya. Betul Pak. Jadi tidak Kalau ada dari metodenya. referensinya ada berapa jumlahnya? Referensinya sebentar Pak. Setelah ini saya masih ada penyampaian materi ya, mungkin 10 menit. Kalau ada yang harus leave karena ada apa, nggak tahu kelas lain, silakan ya. Untuk Sorry nih referensinya jadi ada agak telat ini. 77 Pak, kalau dilihat Oh, dari daftar pustakanya. oke. Ya udah, makasih kelompok 2 atas presentasinya. Baik Pak.